Yo minasan, dalam bahasan video kali ini, Min akan membahas mengenai Murata ya, yang dikenal juga sebagai orang paling hoki dan paling untung nih dalam serial anime ataupun manga di Kimetsu no Yaiba. Apakah si Murata ini punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang biasa aja, ataukah dia ini punya masa lalu yang nggak ada masa lalunya gitu dan nggak diceritain juga, ya nggak asik lah ya. Langsung aja kita ke pembahasan videonya guys, check it out. Murata adalah salah satu anggota dari pasukan Basmi Iblis. Dirinya ini memiliki ciri yang biasa saja dengan rambut hitam yang dibelah tengah. Tidak hanya itu saja, dirinya ini dianggap orang paling hoki dan paling untung dalam serial anime ataupun manga di Kimetsu no Yaiba, karena kan gak pernah mendapatkan luka yang serius juga dan selalu nongol pada beberapa chapter ataupun episode pada penayangan animenya. Tidak banyak yang diketahui tentang kepribadian Murata sampai saat ini. Yang jelas, dirinya ini lebih menonjol dan lebih berani dibandingkan kebanyakan orang di pasukan Basmi Iblis. Salah satu contohnya, Murata berusaha untuk terus bertarung pada Arch Gunung Natagumo setelah seluruh kelompoknya ini dihabisi oleh Iblis Laba-Laba Rui. Murata pun dikenal sebagai orang yang baik hati di mata Tanjiro, karena kan selalu menolong teman-temannya yang sedang dalam keadaan sekarat. Bahkan kondisinya pun pada saat itu sedang terluka dan susah juga sebenarnya untuk menolong orang lain. Sebelum menjadi pembasmi iblis, seluruh keluarganya ini sudah dihabisi oleh iblis Muzan. Karena dirinya tidak memiliki teman ataupun kerabat yang masih hidup, Murata memutuskan untuk bergabung ke pasukan basmi iblis. Masa lalu tentang Murata belum diketahui lagi, bahkan setelah dirinya ini pernah muncul di episode Gunung Natagumo. Sepertinya Murata ini merupakan angkatan pertama yang dikirim ke Gunung Natagumo sebelum Tanjiro dan kawan-kawannya gitu ya, untuk menyelidiki dan mempunyai misi untuk menghabisi iblis laba-laba. Murata berada di seleksi terakhir yang sama dengan Giyu dan Sabito. Meski begitu, dirinya mengakui bahwa banyak sekali perbedaan kekuatan antara mereka dengan dirinya. Dari sini saja kita sudah mengetahui kalau Murata sebenarnya adalah pengguna teknik penapasan air, yang memang sama juga dengan Tanjiro. Cuman yaitu Murata ini tidak selihai ataupun tidak sehebat Tanjiro gitu ya dalam menguasai teknik penapasan. Murata sebenarnya bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama untuk melawan pasukan iblis laba-laba. Cuman yaitu balik lagi ya, dirinya ini terkena serangan yang membuat dirinya terbungkus dan akhirnya tidak bisa bergerak sama sekali. Murata kemudian diselamatkan oleh Shinobu. Dirinya terkaget-kaget karena ada pilar yang membasmi iblis tanpa harus menggunakan kekuatan yang sangat besar dan menggunakan bunga wisteria untuk memberikan racun kepada iblis dengan kandungan yang sangat tinggi. Setelah beres di Arch Gunung Natagumo, kita tahu kan kalau Tanjiro, Inosuke, serta Zenitsu ini mengalami luka yang cukup parah dan harus dirawat juga di Butterfly Mansion, atau lebih tepatnya berada di sebelah rumah Oyakata Sama juga kan. Murata datang untuk mengunjungi mereka dan menanyakan tentang kondisi kesehatannya. Murata harus dipanggil dan bertemu dengan para pilar secara langsung. Hal itu membuatnya kaget dan lesu ya, dan memang kocak banget di sini nih. Hal itu diperlukan karena dirinya ini telah menjadi saksi ataupun orang yang masih hidup untuk melaporkan berbagai kejadian di Gunung Natagumo. Sebenarnya Murata ini mempunyai peran yang sangat penting ya, terutama pada saat memasuki chapter terakhir di Kimetsu no Yaiba. Murata mampu menyelamatkan Yushiro dan Zenitsu saat bertarung di Arch Infinite Castle. Kemudian nih, pas bentengnya runtuh, Giyu meminta Murata untuk membawa Tanjiro ke tempat yang jauh lebih aman dan mengobati lukanya dengan segera. Kebayangkan kalau nggak ada si Murata ini, Tanjiro ataupun Zenitsu itu bakalan udah kelar dan ya istilahnya ini udah nggak bernyawa lagi dan nggak bisa ditolong karena luka-lukanya. Banyak karakter di Kimetsu no Yaiba yang memang walaupun bukan karakter utama tapi mempunyai peran yang sangat penting ke depannya ya, contohnya si Murata ini. Kehebatan Murata ini ditunjukkan dengan menjadi satu-satunya orang yang selamat di pasukannya kan pada saat Arch Gunung Natagumo, padahal banyak teman satu angkatannya yang memang sudah dihabisi juga oleh iblis laba-laba pada waktu itu.
Dengan bantuannya dalam menghadapi rekan-rekannya yang sedang dikuasai oleh iblis laba-laba, akhirnya bisa mengulur waktu Tanjiro dan Inosuke dalam mengalahkannya. Kemampuannya untuk menahan mereka memang menjadi salah satu bukti yang ditunjukkan oleh Murata. Dirinya juga mampu mencapai tahap terakhir dalam arts pelatihan pilar yang hampir tidak bisa dilakukan oleh semua anggota di pasukan Basmi Iblis. Sekian bahasan video kali ini mengenai pembahasan Murata yang dikenal juga sebagai orang paling hoki dan paling untung dalam serial anime Kimetsu no Yaiba ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton habis videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys, karena anime bukan kartun. Goodbye. ダメだよ。